Senja tinggal di sebuah desa kecil yang damai. Sawah hijau yang subur mengelilingi desa itu. Penduduk desa ramah dan selalu saling membantu. Senja sangat mencintai desanya. Senja tinggal bersama orang tuanya di sebuah rumah kecil beratap jerami. Dia suka bermain dengan teman-temannya. Mereka bermain petak umpet di sawah dan mengejar kupu-kupu di padang rumput. Setiap hari, Senja pergi ke sumur desa bersama ibunya untuk mengambil air. Sumur itu adalah tempat berkumpulnya para wanita desa. Mereka mengobrol dan tertawa sambil mengambil air. Senja suka mendengarkan cerita mereka. Senja adalah gadis yang baik dan lembut. Dia mencintai semua makhluk, besar maupun kecil. Dia tidak akan pernah menyakiti seekor lalat pun. Dia sering terlihat menyelamatkan semut dari genangan air atau membantu cacing tanah menyeberang jalan. Di tengah desa berdiri pohon beringin yang megah. Pohon itu tua dan bijaksana, cabang-cabangnya terbentang seperti lengan panjang yang melindungi. Batangnya begitu lebar sehingga dibutuhkan beberapa anak yang bergandengan tangan untuk melingkarinya. Penduduk desa percaya bahwa pohon beringin itu ajaib. Mereka percaya bahwa pohon itu adalah rumah bagi roh yang kuat, penjaga desa. Penduduk desa sering meninggalkan persembahan buah dan bunga di pangkal pohon sebagai tanda hormat dan terima kasih. Anak-anak suka bermain di sekitar pohon itu. Mereka berayun dari akarnya yang kuat dan menceritakan kisah tentang roh pohon. Mereka percaya roh itu membisikkan rahasia kepada angin. Senja suka duduk di bawah pohon beringin. Rasanya aman dan damai. Daun-daun yang gemerisik seperti lagu pengantar tidur yang lembut. Diring ibisum which jammed sometime di ketembe speakeran dan mimpinya. Suatu sore, Senja sedang duduk di bawah pohon beringin kesayangannya sambil membaca buku dongeng. Matahari mulai terbenam, bayangan panjang terbentang di desa. Saat membaca, dia mendengar bisikan lembut datang dari pohon. Awalnya dia pikir itu hanya angin yang menggoyangkan daun, tapi bisikan itu semakin keras. Dan Senja menyadari itu adalah sesuatu yang lain. Rasa penasaran mengalahkannya. Dia meletakkan bukunya dan mendengarkan dengan saksama. "Siapa di sana?" tanyanya. Suaranya nyaris berbisik. "Tidak ada orang di sana." Angin menggoyang daun lagi dan kali ini tidak salah lagi suara yang menjawab. "Halo Senja," katanya. Suara itu lembut dan halus seperti denting longengin. Senja terkejut. Dia melihat sekeliling tetapi tidak melihat siapapun. Kemudian dia melihat sesuatu yang aneh. Batang pohon beringin tampak berkilauan dan bergeser. Sebuah wajah perlahan muncul dari kulit kayu. Bentuknya terbentuk dari pola alami pohon. Itu adalah roh penjaga pohon beringin. Matanya berbinar dengan kebijaksanaan kuno dan suaranya setenang daun yang gemerisik. "Jangan takut, nak," katanya. "Aku telah mengawasimu. Kamu memiliki hati yang baik, Senja." Senja terdiam. Dia pernah mendengar cerita tentang roh penjaga, tetapi dia tidak pernah berpikir akan bertemu dengannya. Dia menundukkan kepalanya dengan hormat. "Suatu kehormatan bertemu denganmu, roh agung," bisiknya. Roh penjaga tersenyum. "Kehormatan adalah milikku, Senja. Kamu adalah salah satu dari sedikit orang yang dapat melihatku. Hanya mereka yang berhati murni yang bisa." Senja menghabiskan sisa malam itu berbicara dengan roh penjaga. Roh itu menceritakan kisah tentang desa dan penduduknya, tentang perubahan musim, dan pentingnya hidup selaras dengan alam. "Hutan menyediakan untuk kita, Senja," kata roh itu. Suaranya selembut lonceng angin. "Hutan memberi kita udara untuk bernapas, makanan untuk dimakan, dan tempat berlindung dari badai. Kita harus melindunginya, Senja. Kita harus menghargainya." Saat bulan menggantikan matahari, roh penjaga memberi Senja sebuah biji kecil berwarna keperakan. "Tanam biji ini, Senja," katanya, "dan saksikan ia tumbuh. Ini akan mengingatkanmu pada percakapan kita dan pentingnya hati yang baik." Senja mengambil biji itu, hatinya dipenuhi kehangatan. Dia berjanji kepada roh penjaga bahwa dia akan selalu menghargai alam dan berbuat baik kepada semua makhluk hidup. Saat dia berjalan pulang, biji keperakan itu terasa hangat di tangannya.